Seorang pemuda bernama Kai. Dia menjadi penyihir hitam, dikhianati oleh saudaranya, dibunuh bersama dengan Raja Iblis. Namun Kai yang baru saja dibunuh oleh saudaranya, tiba-tiba terbangun dan menemukan bahwa waktu telah kembali ke masa lalu. Dia selalu dihina dan diusir, tetapi mereka tidak tahu bahwa Kai kembali dari masa depan dan membawa level 999 di masa ini. Menarik untuk kita simak. Langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada suatu hari, telah terjadi pertempuran habis-habisan dan akhirnya kini mereka sudah memojokkan Raja Iblis. Kai bersama saudaranya serta teman-temannya kini bersiap akhiri perang ini. Kai berkata dalam hati, ini adalah terakhir kalinya. Setelah mengalahkan Raja Iblis, akhirnya kita akan. Belum selesai ucapannya, tiba-tiba saudaranya yang di samping menendang bebatuan, lalu memberi perintah. Kai, hentikan pergerakan Raja Iblis itu. Lalu Kai mengeluarkan skillnya, Bloody Bind. Skill itu berupa cakar-cakar merah yang bisa digerakkan dan diarahkan ke musuh untuk menahan pergerakan musuh. Kini pergerakan Raja Iblis telah ditahan oleh Kai. Lalu Kai berteriak ke saudaranya, "Sekarang Ares, habisi dia." Ares tersenyum licik. Kemudian dia menyerang dengan pedangnya, dia bilang, "Sampai jumpa kakak." Ternyata Ares menusuk Kai bersama Raja Iblis. "Dia menusukku bersama dengan Demon Lord?" Lalu Ares tertawa jahat, dia bilang, "Dengan ini akulah pahlawan sejati. Aku mengalahkan Raja Iblis." Kai sekarat, lalu berkata, "Kenapa Ares?" Ares menjawab, "Kenapa katamu? Hah, seorang penyihir hitam menyebalkan sebagai kakakku. Terlalu lancang bagimu bahkan untuk merasakan kemuliaan setelah mengalahkan Raja Iblis. Dasar bajingan. Apa yang kau maksud?" Lalu Yohan bilang, "Seperti katamu." Sesuatu yang sama jahatnya dengan penyihir hitam menjadi rekan dari para kelas tertinggi. Meskipun itu adalah cobaan yang diberikan dewa padaku, itu terlalu tidak masuk akal. Kai berkata, "Apa yang kau katakan? Aku menggunakan kemampuan penyihir hitam, dan aku selalu membantu kalian." Lalu seorang wanita berambut merah tertawa mendengar perkataan Kai. Dia adalah Erza, seorang magic swordman, kelas sangat langka. Erza berkata, "Membantu kami? Kau benar-benar terlalu lancang. Dasar bajingan kelas paling lemah. Aku sudah bekerja keras selama 5 tahun terakhir. Hanya tinggal 1 langkah lagi aku bisa bersamanya." Kai sekarat dan mengingat masa lalu, saat kami menginjak umur 15 tahun. Semua orang menerima kemampuan khusus dari dewa yang disebut dengan kelas. Hari itu aku menerima kelas dengan kemampuan penyihir hitam. Kelas dari penyihir hitam dibenci karena terlalu dekat dengan para iblis, ketimbang para manusia. Dan salah satu yang terlemah dari atribut dark. Sebagaimana orang-orang menyebutnya, kelas yang gagal. Kembali di situasi sekarang, Erza menginjak kepala Kai. Dia bilang melihat seseorang dari kelas terlemah akan diperlakukan seperti manusia. Dan jika bersamamu wibawahku akan berkurang, jadi lebih baik kau mati sajalah. Lalu Ares berkata, "Kalau begitu dengan ini, kekasihmu Cecilia adalah milikku." Ares menusuk lagi kakaknya dengan pedangnya yang membuat Kai berteriak kesakitan. Di akhir hayatnya, Kai mengingat pertunangannya dengan Cecilia. Kedua orang tua mereka berkata, kelas Black Magic dan Saint itu tidak cocok. Pertunangannya akan dibatalkan. Cecilia berteriak, "Tidak, ayah, ini terlalu berlebihan. Aku ingin bersama Kai." Lalu ayah Cecilia berkata, "Akan kuizinkan kau setidaknya untuk mengucap selamat tinggal." Lalu Kai bilang, "Ini tidak mungkin." Sebelum perpisahan itu, Cecilia memberikan gelangnya. "Kai, bawa ini, gelang ini jaga dengan baik-baik. Selamat tinggal." Sebelum pergi, Cecilia berbalik lalu bilang, "Pastinya kita akan bertemu lagi." Lalu kembali di situasi sekarang, Ares tertawa bahagia dan berkata, "Dia menyuruhku untuk membunuhmu, dan ayah juga meminta hal yang sama. Ayahku adalah kesatria terkuat di kerajaan suci. Dia sudah melihat banyak pria pemberani, kepala dari keluarga Austin yang bergengsi. Ayahku pernah berkata,
kami tidak membutuhkan seorang penyihir hitam yang kotor di rumah kami. Tapi jika kau mengambil bagian dari penaklukan Raja Iblis, kau akan bisa kembali ke keluarga Austin dan bersama Cecilia." Lalu Kai berkata, "Penaklukan Raja Iblis?" Lalu ayahnya menjanjikan sesuatu. "Jika berhasil, aku juga akan mengatasi masalah pertunanganmu dengan teman masa kecilmu Cecilia." Tidak lama setelah itu, Cecilia dikurung di sebuah ruangan di dalam istana kerajaan dan dipergunakan untuk mengembangkan Great Barrier guna melindungi kota suci. "Jika aku mengalahkan Raja Iblis, maka Cecilia akan bebas. Kami akan bisa menikah dan hidup bersama dalam kedamaian. Aku melakukan upaya mati-matian untuk mengembalikan kepercayaan ayahku dan mendapatkan Cecilia kembali. Dan akhirnya aku mendapatkannya. Levelku mencapai level 999 dalam kekuatan. Akan tetapi pada akhirnya, aku dikhianati oleh saudaraku sendiri." Kembali di masa sekarang, Ares berkata, "Sayang sekali kakak, karena adikmu yang tidak terkalahkan ini, sehingga kamu kakakku yang terbunuh oleh Raja Iblis. Pada akhirnya aku hanya dimanfaatkan oleh Ares dan ayahku. Sialan, sialan." Lalu Ares bilang, "Jangan mengganggu kami lagi. Penyihir hitam tak berguna. Jangan khawatir, aku akan menjaga kekasihmu dengan baik. Jadi kamu mati saja." Detik-detik terakhir Kai mengingat Cecilia dan berkata, "Jika aku tahu akan jadi seperti ini, aku akan membawa Cecilia kabur bersamaku. Aku tidak akan memperdulikan yang lainnya tentang akal sehat. Aku hanya akan mengejar kebahagiaan kami." Dengan begitu, belum selesai ucapan Kai. Tiba-tiba gelang yang dibelikan Cecilia aktif, lalu terdengar suara, "Kai, ku mohon jangan mati untukku." Mendengar itu, Kai bilang itu suara Cecilia. "Aku ingin melihat Cecilia lagi untuk terakhir kalinya." Kemudian diperlihatkan pagi hari yang cerah, lalu terdengar suara, "Kai, berapa lama kamu berencana akan terus tidur?" Kai terbangun, dia sangat kaget. Di dalam hati dia berkata, "Bukankah aku sudah mati?" Lalu Kai melihat Cecilia. "Kamu seharusnya dikurung. Kenapa kamu ada di sini?" Cecilia bilang, "Apa yang terjadi? Kamu berkeringat banyak sekali." Kai memeriksa tubuhnya. Tidak ada luka bekas tusukan? Apa yang sebenarnya terjadi?" Lalu muncul di hadapannya Cecilia. "Selamat pagi, Kai." Kemudian Kai memperhatikan Cecilia. Dia berkata, "Ada yang aneh, Cecilia seharusnya berumur 20 sekarang. Tapi dia terlihat cukup muda." Cecilia berkata, "Ayolah Kai, apa kamu masih setengah sadar? Hari ini adalah hari berharga kita. Apa kamu baik-baik saja?" Maaf Cecilia, pasti aku masih setengah sadar." Lalu kemudian Kai melihat pantulan dirinya di cermin, dia heran dan berkata, "Aku juga terlihat muda." "Kai, bangunlah. Hari ini adalah hari upacara pewahyuan kelas. Aku benar-benar menantikannya." Mendengar itu Kai tambah heran. "Upacara pewahyuan? Hari ini adalah upacara pewahyuan?" Sontak saja Kai bertanya ke Cecilia, "Sekarang tahun berapa?" Cecilia bingung. Lalu Kai lanjut berkata, "Aku belum menjadi seorang Black Mage." Apa ini mimpi? Lalu tiba-tiba Cecilia mendorong Kai dan berkata, "Kamu terlalu dekat." Lalu Kai menjawab, Tidak, maaf." Lalu Kai berkata hati, "Perasaan ini bukan mimpi. Mungkinkah aku kembali ke masa lalu?" Kemudian dia kaget melihat tanda di punggung tangannya. "Aku punya heraldry? Kenapa bisa?" Cecilia mendengar itu kemudian berkata, Apa itu heraldry? Kenapa kamu sudah punya kelas?" "Tidak mungkin. Jika aku benar-benar kembali ke masa lalu, seharusnya heraldry milikku belum ada. Sebelum upacara pewahyuan, aku sudah punya heraldry, sebuah kelas. Kenapa?" Kemudian Kai membuka jendela status. Kai berkata tidak ada perbedaan dari status sebelum aku mati. Nama, Kai Austin. Kelas Black Magic. Level 999. Skill tidak ada. Remark status terblokir. Masuk untuk kali kedua. Dan ini? Status terblokir masuk untuk kali kedua? Hal membingungkan muncul satu persatu, tapi ada satu hal yang pasti.
Saat ini aku kembali ke masa lalu. Apa ini sejenis magic? Tidak, ini melampaui segala jenis magic yang ada. Ini tidak mungkin dilakukan oleh siapapun, bahkan oleh Demon Lord. Aku mengingat suara Cecilia sebelum kehilangan kesadaran. Kemudian Cecilia memanggil Kai. Kai, dengarkan aku, apa kamu baik-baik saja? Dan tanda heraldry ini kemudian tiba-tiba terjatuh sebuah gelang ke lantai. Kukira aku kehilangan gelang ini, tetapi ternyata ada di sini. Kai kaget melihatnya. Dia mengingat di saat Cecilia memberikan gelang itu, Cecilia berkata, "Kita pasti akan bertemu lagi. Kai, kumohon jangan mati untukku." Aku mengerti sekarang. Gelangnya, itu adalah kekuatan Saint milik Cecilia. Kemudian Kai tertawa. Cecilia terdiam. Lalu tiba-tiba Kai memeluk Cecilia, dia bilang, "Ini berkat kamu. Jika kita punya pengetahuan soal masa lalu, kita bisa mengubah masa depan." Cecilia berkata dengan gugup, Tunggu, Kai? Kai itu seorang black mage?" Kai berkata dalam hati, masa depan di mana Cecilia dikurung, masa depan di mana aku dibunuh, aku akan mengubahnya. Aku tidak akan melepaskanmu lagi. Perkataan itu membuat wajah Cecilia memerah. Apa yang kamu katakan? Kai bilang, "Aku minta maaf aku melakukannya tiba-tiba." Yah, bukan berarti aku membencinya. Tapi itu terlalu tiba-tiba sampai membuatku terkejut. Aku ini tunanganmu, jadi meskipun kamu ingin melakukan hal itu. Iya. Tidak apa-apa. Pertunangan saat ayahku tahu aku seorang black mage. Beberapa orang berkata bahwa para bulk mage itu hal yang paling dekat dengan para iblis. Itulah mengapa perjuangannya. Belum selesai bicara, Cecilia langsung bilang, "Kai, kamu tahu, aku tidak merasa ada perbedaan antara black magic dan kelas lainnya. Lagi pula, tetaplah kamu." Di dalam hati Kai bilang, "Setelah semuanya, Cecilia tetaplah Cecilia, dia tidak berubah sama sekali. Dia tidak pernah mengubah sikapnya. Setelah dia tahu aku seorang penyihir hitam. Meskipun semua orang membenciku, dia mengeluarkan tangannya padaku sampai akhir. Aku tidak percaya pada manusia, tapi dengan Cecilia itu berbeda." Kemudian Kai bilang, "Cecilia, jangan terkejut dan dengarkan aku. Apa yang terjadi? Aku kembali dari 5 tahun di masa depan. Aku yang ada di depanmu adalah seorang black mage level 999. Dari masa depan? Dan level 999. Akan kutunjukkan padamu buktinya." Lalu Kai menggunakan skill pemanggilan. "Bangkitlah dari dasar bumi, Archidemon." Lalu tiba-tiba sesosok monster bertanduk muncul dengan aura yang begitu menyeramkan. Cecilia terkaget melihat itu, lalu berkata, "Itu tidak mungkin, monster iblis." Kai lalu bilang, "Benar, aku memanggilnya dari neraka. Black Mage level 999 bisa membuat kontrak dengan para demon tingkat tinggi seperti Archidemon. Fakta bahwa kontrak yang dibuat di kali pertama masih bisa adalah bukti bahwa aku bisa menggunakan semua Dark Mage yang sudah aku pelajari tanpa henti. Dan yang terpenting, ini membuktikan bahwa masa depan itu nyata. Kami ingin bertemu satu sama lain hidup-hidup. Cecilia dan aku membuat mimpi kami kenyataan. Dan kalau begitu aku harus cepat. Tidak, aku sudah tidak punya waktu. Karena hari ini adalah upacara pewahyuan kelas, dan Demon Lord akan terlahir hari ini." Melihat kemampuan Kai yang bisa memanggil demon, Cecilia masih syok melihatnya. Demon itu berkata, "Kai sama, tolong berikan saya perintah Anda." Mendengar itu, Kai tersenyum. Melihat semua kejadian yang ada di depannya, Cecilia terduduk dan masih ketakutan. Lalu Kai berbalik, lalu dia berkata, "Maaf karena membuatmu takut, tapi kurasa ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa aku Black Mage level 999. Benar, dari awal aku tidak pernah meragukanmu. Kamu tidak akan berbohong seperti itu, kan? Itu luar biasa. Kudengar bahkan 10 orang Holy Knight tidak bisa mengalahkan Archdemon." Lalu Kai bilang, Black Mage tidak bisa mempelajari skill, tapi mereka bisa menggunakan semua jenis magic.
Mereka juga bisa menggunakan banyak rapalan sihir kuat. Cecilia berkata hebat mendengar semua itu. Cecilia, dengarkan aku baik-baik. Hari ini kamu akan mendapatkan kelas Saint. Dan kelas Brave akan diberikan ke Ares. Ini buruk. Kelas Brave lainnya akan terlahir dari keluarga Austin. Jika Ares menjadi Brave. Kai belum selesai menyelesaikan ucapannya. Tiba-tiba Ares muncul di depan pintu kamar. Ares berkata, "Apa kau memanggilku kakak?" Kai berbalik lalu bilang, "Ares." Cecilia kaget karena kemunculan Ares secara tiba-tiba. Ares! Apa yang terjadi?" Ares berjalan masuk. Kemudian Cecilia bertanya kepada Kai, "Bagaimana soal Archdemon? Apa dia sudah pergi?" Ares mendengar itu, lalu bilang, "Archdemon? Apa yang kalian katakan? Kesampingkan hal itu, kalian membicarakanku kan?" Seorang kandidat kelas Brave membicarakan kandidat lainnya di belakang. Lalu Cecilia berkata, "Dia tidak membicarakanmu dari belakang." Lalu Ares mendekati Cecilia lalu berbisik, "Daripada pria seperti ini, kenapa kamu tidak melakukannya denganku?" Lalu tiba-tiba Kai memisahkan mereka. Kai mendorong Ares dan bilang, "Mundurlah. Pergi sekarang." Ares terlihat jengkel, dan jika aku bilang tidak mau. Sepertinya Ares bersiap menyerang Kai, dan Kai bersiap mengeluarkan makhluk panggilannya. Ares melihat itu, dan berkata, "Jarimu gemetar, menyedihkan sekali." Mereka berdua saling menatap dan bersiap bertarung. Lalu tiba-tiba seseorang datang. "Permisi, jadi Anda di sini, Tuan Ares. Duke memanggil Anda." Mendengar itu Ares berkata, Baiklah aku akan pergi." Setelah itu, Kai terlihat murung dan Cecilia melihat itu. Kai kemudian berkata, "Haruskah kita pergi juga?" Dan Cecilia menjawab iya. Saat mereka berdua ingin keluar dari ruangan, sempat-sempatnya mereka bermesraan, yang membuat Ares semakin murka. Kemudian diperlihatkan Kai dan Cecilia berjalan di tengah kota, lalu Kai bilang, "Kota dan orang-orang yang membuatku merasa sedikit bernostalgia." Lalu Cecilia berkata, "Benar, ini sudah lama untukmu, Kai-sama." Kemudian terdengar seseorang memanggilnya, "Kai-sama?" "Benar, sekarang aku masih dipanggil seperti itu." "Kai-sama. Terima kasih karena telah mengalahkan Gorotsuki kemarin." Kai murung lalu berkata di dalam hati, "Orang-orang masih memperlakukanku dengan baik, karena mereka belum tahu kalau aku adalah seorang Black Mage." Cecilia melihat itu dan mencoba menghiburnya. "Kai, kamu disayangi oleh semua orang. Itu karena kamu selalu bekerja keras." Kemudian Kai bilang, "Cecilia, mari kita lanjutkan pembicaraan yang tadi." Cecilia menjawab iya. Kai bilang, "Nanti Ares akan diberkahi kelas Brave dalam upacaranya. Tapi segera dia akan membuat kesalahan sebagai seorang Brave. Karena Ares, Demon Lord Griselda akan terlahir, dan dalam 3 hari, kerajaan suci akan hilang." Cecilia kaget dan berkata, Benarkah?" Lalu Kai lanjut berkata, lebih tepatnya, negaranya akan tetap ada, tapi setengah penduduknya akan terbunuh. Untuk melindungi kota suci yang hampir tidak tersisa, Great Barrier akan diciptakan. Demi membuat perlindungan ini, kamu akan dikurung di istana kerajaan. Terlebih lagi, aku akan menerima kelas Black Magic dan diusir dari keluarga Austin. Pada akhirnya kamu dan aku akan terpisahkan." Mendengar perkataan Kai barusan, Cecilia berkata, "Apa-apaan itu? Aku tidak mau. Aku selalu ingin bersamamu." Kai kaget, lalu bilang, "Baiklah kalau begitu, apa kamu akan ikut denganku? Mari kita tetap bersama." "Kai, apa itu sebuah lamaran?" "Aku senang sekali. Mari kita bersama selamanya, Kai." Kai dan Cecilia berpelukan. Di dalam hati Kai berkata, "Di kehidupanku sebelumnya aku bodoh. Jika aku melakukan hal ini dari awal, akan lebih baik jika aku memeluk Cecilia lebih awal." Lalu diperlihatkan Cecilia menunggangi kuda, lalu Kai bilang, "Bersembunyilah di desa Alkus untuk sementara. Kamu bisa menghindari bencana perang dengan cara itu. Kamu seharusnya akan sampai di sana dalam 3 hari. Apa kamu tidak ikut?"
Kai menjawab, "Aku akan menghentikan Ares dan mencegah kelahiran dari Demon Lord." Lalu Cecilia bilang, "Aku mengerti, seperti yang diduga dari seorang Kai. Kamu akan melakukan yang terbaik untuk melindungi semuanya." Kai menjawab, "Iya." Lalu Cecilia berangkat, "Aku akan menunggumu, Kai. Cepat jemput aku, itu adalah janji." Kai bilang, "Aku akan menyelesaikan semuanya dan menjemputmu, aku berjanji." Setelah Cecilia pergi, Kai berkata, "Cecilia salah, ini bukan sesuatu yang indah seperti demi semua orang. Semua ini demi diriku sendiri. Aku akan menyelamatkan Griselda dari Ares sebelum dia menjadi Demon Lord. Dan membangun hubungan persahabatan dengan para demon. Kerjasama dengan demon akan menjadi hal yang penting guna menghadapi para pemburu yang akan datang di masa depan. Aku mempelajari kebenarannya dalam pertarungan melawan Demon Lord. Tidak ada orang yang tahu bahwa pertanda kedamaian, Sang Brave, ternyata adalah penyebab dari kehancuran umat manusia. Jika aku menyelamatkan temannya Griselda yang bernama Sasha, itu mungkin akan mencegah kelahiran dari Demon Lord. Sekarang mari kita mulai pemberontakan melawan nasib ini." Kemudian diperlihatkan penjara bawah tanah, seseorang berjalan menuruni tangga. Ternyata itu Ares. Ares memegang cambuk dan berkata, "Apa kau masih belum berubah pikiran? Ini adalah kesempatan terakhirmu." Terlihat seseorang sedang dirantai dan memiliki banyak luka sampai dia muntah darah. Dia adalah Griselda. Griselda dikurung dan disiksa oleh Ares dan memerintahkan dia untuk menghabisi Kai.